Mari ambil daun palm saudara, kita lambaikan sambil memuji Tuhan. Hosana, Hosana in the highest. Sekali lagi kita katakan. Hosanna in the highest. In the highest there is you, Jesus. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, terpujilah engkau di tempat yang maha tinggi. Allah yang begitu mulia, Yesus yang sudah menyelamatkan jiwa kami. Terpujilah engkau, terpujilah engkau. Terima kasih Bapa buat hari yang indah, di mana kami boleh merayakan Minggu Palem pada pagi hari ini. Mengingat bagaimana engkau disambut, dielu-elukan dengan sorak-sorai ketika engkau masuk ke Yerusalem. Mereka menyambutmu sebagai Mesias, tetapi mereka sesungguhnya tidak mengerti Mesias seperti apa yang sesungguhnya, keselamatan seperti apa yang sesungguhnya engkau kerjakan Yesus. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi kecewa. Karena apa yang mereka harapkan tidak seperti kenyataannya. Mereka menyanyikan lagu pujian, tapi mereka tidak mengerti sesungguhnya makna dari pujian mereka. Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar supaya ketika kami menyanyi pujian untuk Tuhan, kami sungguh paham dan mengerti apa makna kata-kata yang keluar sebagai pujian dari mulut kami. Oleh karena itu, urapi kami semua Tuhan, terutama hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Supaya kami sungguh-sungguh boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan sebentar lagi. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kita sudah masuk di bulan April ya. Berarti minggu depan kita akan merayakan ibadah Paskah di tempat ini ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah tahukah Anda apa yang Anda nyanyikan? Ya. Tahukah apa yang Anda nyanyikan? Nah, tentu kita semua suka bernyanyi. Amin. Ya, semua kita pasti suka bernyanyi. Kalau bukan jadi hobi menyanyi, tapi paling enggak setiap minggu harus menyanyi juga ya, memuji Tuhan. Meskipun suaranya serak-serak basah atau nadanya enggak pas ya enggak apa-apa. Yang penting itu adalah bagian dari ibadah kita. Ya. Nah, tapi hari ini kita mau diajak untuk merenungkan apakah kita ini benar-benar tahu apa yang kita nyanyikan. Apakah kita ini mengerti makna di balik setiap kata yang kita ucapkan ketika kita bernyanyi. Dan yang lebih penting lagi menurut saya, apakah kita ini sungguh-sungguh tahu tujuan kita itu menyanyi. Terutama ketika kita menyanyikan lagu-lagu rohani ya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua, mari kita membuka dari Markus pasal yang ke-11, kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Markus pasal yang 11 ayat pertama sampai yang ke-10. Saya ingin mengajak kita untuk membaca secara bergantian Bapak Ibu Saudara.
Yang ayat pertama akan dibaca kaum pria, ayat kedua kaum wanita, demikian seterusnya sampai selesai. Ya, kita akan baca secara bergantian. Kalau saudara sudah siap, katakan amin. Amin. Baik, Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-10, ayat yang ke-10 ya. Dalam perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Ayat 5, dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita setiap minggu datang ke gereja ya dan menyanyikan lagu-lagu pujian. Melodi-melodi yang indah, irama yang mungkin bisa menyentuh hati, itu semuanya membuat kita mungkin jadi ikut tergerak ya. Kayak tadi song leadernya energik ya, tapi saya nggak tahu yang di belakang ikut energik nggak gitu ya. Ya, sangat energik, harusnya bisa membawa kita juga ikut energik. Meskipun tadi pemusiknya cuma berapa? 3 ya, yang mestinya 5 ya. Kalau 5 bisa lebih seru kali ya, lebih rame ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bukan seru ramenya ya. Yang penting kita melayani Tuhan dengan sesungguhnya ya, amin. Nah, singernya juga keren, suaranya mantap tadi. Mantap ya? Mantap ya suaranya ya, anak-anak youth yang luar biasa nih, talenta-talenta yang luar biasa ke depannya nih. Nah, Bapak Ibu, secara umum nyanyian itu adalah cara alami bagaimana manusia itu mengekspresikan perasaannya. Ya, baik itu perasaan bahagia, perasaan sedih, ya, perasaan yang mungkin lagi down gitu ya. Nah, atau perasaan yang rindu, bisa juga mengekspresikan perasaan marah. Ya, kalau marah suka nyanyi enggak ya? Agak susah ya, kecuali di film-film India kali, Bollywood ya. Ya kalau di film Bollywood tuh saya ingat dulu saya pernah nonton ya. Suka sekali enggak, tapi pernah beberapa kali nonton. Kan kalau di film-film India itu kan semuanya diungkapkan lewat lagu ya. Lagi adegannya asmara, nyanyi gitu kan, ya muter-muter di balik tiang biasanya kan gitu ya, di balik tiang atau di bunga-bunga gitu biasanya gitu ya. Nanti mau berantem juga nyanyi dulu baru baku hantam gitu ya. Jadi semua diekspresikan ya. Nah, memang ada kadang-kadang hal-hal yang mungkin nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi biasanya disampaikan lewat lagu ya, lewat nyanyian, lewat suaranya yang merdu untuk menyampaikan isi hatinya. Kadang-kadang kita juga begitu sama Tuhan ya. Ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa ucapkan
dalam doa, tapi kita mungkin juga akan menyanyi, ya. Misalnya begini saudara, misalnya nih ya, jangan diketawain ya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Udah segitu aja, udah cukup. Lagi ya. Ya, itu susah latihannya itu. Ya kadang-kadang ya dengan menyanyikan itu kita bisa mengungkapkan sesuatu yang mungkin nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata gitu ya saudara. Nah ini adalah cara secara alami manusia. Nah memang kalau kita mau mempelajari lebih lanjut saudara ya, kalau nyanyian itu bukan menjadi satu alat untuk kita mengekspresikan perasaan. Tapi sebetulnya lewat nyanyian itu sendiri akan bisa mempengaruhi perasaan kita. Ya, lewat nyanyian kita mengungkapkan perasaan, tapi nyanyian itu sendiri bisa mempengaruhi perasaan hati kita. Ya, perasaan hati kita. Misalnya gini, kalau saudara mungkin nyanyinya yang lagu-lagu sedih, ya tiba-tiba ikut jadi sedih kan ya, perasaannya terbawa gitu, ya terbawa. Kalau kita dengerin musik dan nyanyi lagu-lagu yang ceria, penuh semangat itu bisa membangkitkan motivasi kita. Jadi bisa ada rasa bahagia, ada perasaan yang semangat. Nah, makanya mungkin kalau saudara nanti lagi sakit jangan nyanyinya lagu sedih-sedih, nanti matinya cepat gitu ya. Ya harus nyanyi yang semangat supaya hatinya gembira, dan hati yang gembira itu kan adalah obat, amin. Jadi nyanyinya harus yang gembira. Nah kadang lagu-lagu yang temponya sangat lambat dengan musiknya yang mendayu-dayu itu bisa merelaksasi diri kita ya, bisa menenangkan pikiran kita dan konon bisa menurunkan tekanan darah. Ya, jadi kalau yang darah tinggi jangan nyanyinya lagu rock, nanti tambah naik tuh tekanannya. Ya harus nyanyi yang lagu slow, ya lagu klasik misalnya. Dan bahkan ya saudara yang saya pernah pelajari, ada musik dan suara-suara, ada juga lagu yang bisa membuat kita itu betul-betul jadi rileks karena mempengaruhi gelombang otak kita. Ya, mempengaruhi gelombang otak. Nanti kalau saudara mau pelajari, mau coba-coba ngetes gitu boleh juga. Ya, di YouTube cari aja brainwave music. Ya, brainwave music. Jadi musik khusus untuk mempengaruhi gelombang otak. Ya. Ini juga ada baik kalau kita lagi emosi, lagi marah mungkin ya kita bisa dengarkan itu ya. Sesekali kalau di tempat kerja saya juga dengerin, apalagi kalau lagi butuh ide-ide cemerlang gitu ya. Selain berdoa pastinya ya minta tuntunan Tuhan. Tapi dengan alat bantu brainwave music itu bisa merangsang elektromagnetik otak kita. Ya, udah jangan kepanjangan, ntar jadi teoritikal ya. Oke, nah kadang-kadang lagu juga bisa membawa kita kembali ke masa lalu, kenangan-kenangan masa lalu. Ya, jadi kalau lagu-lagu jadul itu suka membawa kita terkenang-kenang. Ya. Kemarin ketika Titik Puspa meninggal ya, benar ya. Ya, banyak yang nyanyiin lagu-lagunya pasti itu. Ya, untuk mengingat dia, mengenang dia masa-masa dia waktu masih muda. Nah oke, sebatas itu kita memahami bahwa lagu adalah ungkapan perasaan kita. Tapi lewat nyanyian perasaan kita juga bisa ikut terpengaruh. Ya. Nah di dalam konteks ibadah Bapak Ibu Saudara, nyanyian itu adalah ungkapan dari iman kita. Dalam ibadah nyanyian itu adalah ungkapan dari iman kita. Dan juga merupakan alat komunikasi tadi penatua diaken apa penatua sih, udah penatua aja deh, penatua Munci ya mengatakan bahwa nyanyian itu adalah alat komunikasi ya, komunikasi kita dengan Tuhan. Nah ini hal yang
penting, jauh lebih penting daripada nyanyian-nyanyian kontemporer yang kita suka nyanyikan di dalam keseharian hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, ada beberapa tujuan utama nyanyian dalam ibadah yang saya catat, mungkin saudara boleh juga catat ya. Yang pertama, lewat nyanyian itu kita mengundang hadirat Tuhan. Ya, mengundang hadirat Tuhan, terutama ketika ada nyanyian-nyanyian penyembahan yang kita naikkan, dan kalau kita secara tulus kita menyanyikan, maka kita akan percaya bahwa Tuhan hadir secara nyata. Ya, Tuhan hadir memberikan kedamaian, ketenangan, bahkan juga Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Jadi ketika kita menaikkan nyanyian pujian penyembahan itu, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua adalah ketika kita menyanyi di dalam ibadah, maka itu sebetulnya adalah satu bentuk memuliakan, ya, bentuk pengagungan kepada Tuhan. Karena nyanyian itu adalah bentuk pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, melalui lagu kita menyatakan kebesaran, kasih Allah, karya Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, ini senada dengan apa yang tertulis di dalam Yesaya 12 ayat yang kelima, saudara. Ya, mungkin Abed boleh tolong Yesaya 12 ayat yang kelima. Kita akan baca sama-sama ya, saudara, bahwa ini nyanyian itu merupakan cara bagaimana kita memuji memuliakan Tuhan. Yesaya 12 ayat 5. Ya, saya nggak kasih catatan si Abed. Jadi ya nggak apa-apa. Oke, saya baca aja. Dapat? Yuk kita baca sama-sama ya, saudara. 2, 3 mulai. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Jadi ketika kita menyanyi, memuji Tuhan, maka kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dan supaya seluruh dunia itu tahu bahwa Tuhan itu luar biasa maha besar. Ya. Yang ketiga, lewat nyanyian kita bisa mengungkapkan isi hati kita, meluapkan perasaan kita kepada Tuhan. Jadi lagu di dalam pujian, dalam ibadah itu menjadi wadah kita untuk mencurahkan isi hati. Baik itu rasa syukur, ya, sukacita, mungkin juga kadang penyesalan, ada pengharapan, atau mungkin juga bahkan kesedihan-kesedihan kita ketika kita ungkapkan. Jadi kalau ada ketika kita pujian, ada yang mungkin ketika ada sukacita dia menari-nari, is fine, ya, itu adalah ungkapan perasaannya. Ketika ada yang mungkin menangis ketika menaikkan pujian, is okay gitu. Itu luapan emosi kita kepada Tuhan, ya. Nah, jadi Mazmur yang kita tahu di dalam Alkitab kita itu penuh dengan nyanyian dari pengalaman pribadi Daud dan juga pemazmur lainnya. Jadi ketika ada pengalaman-pengalaman pribadi kita yang pas cocok dengan sesuatu lagu tertentu, ya oke, fine, kita nyanyikan ya dengan sepenuh hati untuk meluapkan emosi kita, perasaan kita. Yang keempat, saudara, nyanyian itu di dalam ibadah sebenarnya bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Lirik-lirik lagu di dalam ibadah itu seringkali penuh dengan pengajaran-pengajaran yang berasal dari Alkitab tentunya. Sehingga lagu itu kita katakan bisa menjadi sarana katekisasi, yaitu sarana untuk membantu kita memahami dan mengingat akan firman Tuhan. Ya kan banyak lagu-lagu yang isinya adalah dari ayat-ayat firman Tuhan ya. Misalnya apa, Mazmur 23, saudara, ya itu yang paling saya ingat ya. Mazmur 23, yuk kita nyanyikan, bisa? Saudara aja, saya nggak mau nyanyi. Ya itu salah satunya ya, itu adalah berisi pengajaran yang harusnya kita nyanyi terus supaya kita ingat nih bahwa memang Tuhan adalah gembala kita. Ya. Nah, Yesus sendiri menekankan kepada kita, ya, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk selalu menaikkan pujian juga
ketika dalam mengajar ya berbagi firman Tuhan. Saya bacakan dari Kolose 3 ayat 16 ya. Kolose 3 ayat 16 berbunyi begini Saudara. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi mengajar, menegur sambil menyanyi. Ya, menyanyi tentu menyanyikannya firman Tuhan ya. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu ya. Jadi ini adalah perintah Tuhan untuk kita juga menyanyikan lagu-lagu yang berisi firman Tuhan ya. Yang kelima Saudara, pujian di dalam ibadah itu akan membangun persekutuan tubuh Kristus. Karena ketika kita nyanyi bersama ya, itu kita dipersatukan sebagai jemaat Kristus. Suara yang menjadi satu bergabung itu menjadi indah. Meskipun ada satu dua yang fals is okay, nggak apa-apa. Tapi itu menjadi satu keindahan. Dan ini adalah persatuan tubuh Kristus. Penggambaran bagaimana kita adalah bagian dari tubuh Kristus Saudara. Nah yang keenam, ini yang penting. Nyanyian di dalam ibadah itu Saudara harusnya menjadi kesaksian iman. Ya, menjadi kesaksian iman. Lagu-lagu ibadah itu harus dapat menjadi kesaksian hidup kita dan pengakuan iman kita di hadapan dunia. Tentu kita tahu banyak lagu-lagu rohani itu yang diciptakan lewat pergumulan, ya, pengalaman yang akhirnya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini yang harusnya lebih penting bagi saya untuk kita pahami. Ya kenapa? Karena seringkali kita menyanyi ya, tapi praktek hidup kita beda. Ya, kita menyanyi tapi tingkah laku kita tuh tidak sesuai dengan apa yang kita nyanyikan. Nah, rupanya inilah yang terjadi dengan orang-orang Israel yang bersorak-sorak pada hari Minggu Palma 2000 tahun yang lalu. Ya, ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Di perikop yang tadi kita sudah baca ya, saya mau parafrasekan lagi buat saudara. Jadi ketika Yesus dan murid-muridnya semakin dekat ke Yerusalem dan dia tiba di Belfage dan Betania di dekat kota Yerusalem, dan sebelum masuk ke kota Yerusalem dia minta murid-muridnya untuk pergi mengambil keledai yang udah disiapkan ya. Karena Tuhan sudah tahu rancangan semua kejadiannya, jadi dia tahu. Dia suruh muridnya untuk pergi ambil. Nah, pergilah mereka ke sana dan benar ada keledainya ditambat di sana, dan seperti yang Tuhan perintahkan, kalau ada orang nanya, kenapa kamu lepasin keledai itu? Jawabannya adalah Tuhan membutuhkan dan akan dikembalikan. Itu ceritanya ya. Dan mereka pun ambil keledai itu, kemudian dibawa kepada Yesus dan ditaruh pakaian mereka di atas keledai itu, dan Yesus naik ke atasnya. Dan dengan keledai itulah Yesus masuk ke kota Yerusalem. Nah saudara, sebelum lanjut saya ingin menggambarkan bahwa sebelum masuk ke Yerusalem kan Yesus ada di Galilea. Dan dia melakukan banyak mujizat-mujizat di sana. Sehingga ketika dia menuju Yerusalem dan itu menjelang hari perayaan Paskah, kira-kira menurut saudara nih banyak orang yang ikut bersama dia atau enggak? Hah? Ya pasti banyak ya. Karena orang-orang sudah melihat dia membuat mujizat-mujizat yang luar biasa gitu ya. Dan pasti sudah terbentuk opini, pemikiran bahwa ini luar biasa orang ini. Ya ini adalah raja yang akan membebaskan kita. Ini adalah Mesias yang dinubuatkan di perjanjian lama. Dan mereka udah membangun opini itu saudara. Ya, dan sudah pasti kedatangan Yesus yang begitu luar biasa membuat mujizat-mujizat itu pasti sudah tersebar di Yerusalem, di kota Yerusalem sendiri. Jadi ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, ada banyak orang mengikuti dia di belakang, ya, dan ada orang juga yang menyambut dia di depan. Dan dia diarak sedemikian rupa, saudara,
Dan kemudian orang-orang dikatakan di ayat yang kita baca tadi ya, mereka meletakkan pakaiannya di jalan, ya, di jalanan. Dan menurut budaya tradisi kuno, ketika rakyat menghamparkan jubah mereka di jalan, itu sebagai satu tanda penghormatan yang paling tinggi terhadap orang yang dihormati itu. Kenapa? Karena dianggap lebih mulia daripada tanah yang dipijaknya. Ini budaya Yahudi bangsa Israel yang kuno. Nah, selain itu dikatakan juga bahwa bukan cuma baju diletakkan, tapi ada ranting-ranting pohon, ranting-ranting hijau yang digelar gitu ya, sebagai penyambutan sebagai seorang raja. Jadi Yesus disambut bagaikan seorang raja. Nah, kemudian di dalam Yohanes 12 ayat 13, Yohanes 12:13, Bu Jun bisa keluarin Yohanes 12:13 ya. Nah, Yohanes 12:13 ya, coba kita baca Saudara. Apa yang tertulis ini agak sedikit berbeda melengkapi kisah masuknya Yesus ke Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 12 ayat 13 bicara begini. Mereka mengambil daun-daun palem, ya, daun-daun palem dan menyongsong dia sambil berseru gimana? Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ya, Raja Israel. Nah, secara tradisi kuno lagi Saudara ya, ketika orang melambaikan daun palem itu, biasanya kan kalau kita lihat kan ini disebut juga ranting hijau. Dan ranting hijau di dalam tradisi kuno itu adalah simbol kemenangan. Ya, simbol kemenangan. Jadi ketika ada pertandingan olahraga pada zaman itu ya, bagi yang pemenangnya dalam tradisi Romawi dan Yunani, dipakaikan mahkota daun laurel namanya, daun laurel. Itu adalah simbol kemenangan. Ya, diberikan kepada seorang pemenang sebagai satu tanda kehormatan. Nah, jadi saudara bisa bayangkan ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan hamparan pakaian jubah-jubah rakyat dan kemudian lambaian daun palem, Yesus itu disambut sebagai seorang raja yang mulia, sebagai seseorang yang penuh kemenangan dan tentu diharapkan membawa kedamaian. Ya, ini adalah pengagungan bagi Yesus. Ya, bagi Yesus. Sehingga tidak heran orang-orang yang di belakang, yang di depan mengikuti, yang di belakang mengikuti, yang di depan menyambut, mereka bersorak-sorak, ya, sorak-sorak. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang dari Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka berseru penuh semangat. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka itu betul-betul mengerti apa yang mereka teriakan? Ya. Dan itu mungkin saja dalam bentuk nyanyian. Ya, dalam penelitian saya nggak bisa menemukan gimana cara mereka kalau menyanyikan itu ya. Tapi sebenarnya apa yang mereka perkatakan itu terambil dari Mazmur pasal ke-118, Saudara. Ya. Apa yang mereka teriakan, apa yang mereka perkatakan itu berasal dari Mazmur pasal 118. Dan kalau kita tahu Mazmur itu selalu dibacakannya dengan nyanyian, ya, dengan nada-nada nyanyian. Sehingga boleh dikatakan waktu itu mereka bukan cuma teriak-teriak hosana, tapi mereka juga menyanyikannya, ya, sebagai sebuah mazmur. Ya. Mazmur 118 ayat 25 dan 26 saya bacakan buat saudara. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ya, ini bunyi Mazmur 118 ayat 25-26 yang menjadi dasar perkataan atau nyanyian atau seruan dari rakyat yang menyambut Yesus. Jadi kalau kita melihat saudara kata Hosana itu merupakan bentuk kata Yunani yang awal mulanya adalah istilah dalam bahasa Ibrani. Ya, Hosana sendiri terdiri dari dua kata
hip heel imperatif disebutnya, bahasa kerennya gitu ya. Hip heel imperatif yang pertama Hosea, yang artinya selamat, kemudian diikuti dengan kata mini atau kata kecil yang merupakan doa permohonan, yaitu na. Jadi na ini seringkali diterjemahkan sebagai satu doa, sehingga Hosea na itu artinya doa permohonan untuk keselamatan. Jadi Hosana itu artinya berilah keselamatan dan itulah doa kami. Kurang lebih artinya seperti itu ya saudara. Jadi Hosana itu sebenarnya adalah permohonan untuk mendapatkan keselamatan. Ya, makanya di dalam Mazmur 118 ayat 25 itu kan ditulisnya gini, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Ya, Hosya. Nah, itu adalah doa. Jadi ketika kita mengucapkan Hosana, itu pujian atau permohonan menurut saudara? Halo? Hosana, itu pujian atau permohonan? Ya, kalau dari kata harafiahnya itu adalah doa. Ya, doa untuk meminta keselamatan. Tapi dengan mengucap itu sebetulnya merupakan satu pengakuan bahwa ketika kita bicara hosana kepada Yesus, berarti kita mengakui bahwa dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Ya. Nah, ini yang sesungguhnya kurang dipahami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Kenapa? Karena mindset mereka, persepsi mereka, keselamatan yang mereka minta itu sangat berbeda dengan apa yang Yesus kerjakan. Ya, kalau kita lanjutin ya saudara, Mazmur 118 tadi di ayat 25 kan udah Hosyana, kemudian di ayat 26 tertulisnya begini, Baruk haba Beshem Adonai. Artinya diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Nah, ini penegasan sekali lagi bahwa orang-orang Israel itu pada waktu itu mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah dari Tuhan. Ya, sehingga mereka seharusnya makin mengerti bahwa Yesus ini bukanlah raja seperti yang di dalam pikiran mereka. Keselamatan yang Yesus kerjakan bukanlah sebagaimana yang mereka ada menjadi persepsinya mereka. Nah, ini yang menjadi kekeliruan orang Israel pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita meneliti lebih lanjut, Mazmur 118 ini kan biasa digunakan, dinyanyikan ketika upacara pondok daun, ya, upacara pesta pondok daun. Dan itu merupakan satu mempunyai makna yang sangat khusus ketika mereka merayakan upacara pondok daun. Tapi saya nggak mau bahas ke situ ya. Tapi hal itu menunjukkan satu rasa hormat sebenarnya. Jadi satu ungkapan harapan dari orang-orang yang mengucapkan untuk diselamatkan. Tapi sekali lagi kembali kepada pertanyaan sebelumnya, apakah orang-orang ini benar-benar mengerti apa yang mereka teriakan atau apa yang mereka nyanyikan? Ya, Hosana. Hosana. Kata Hosana itu kan sekali lagi tadi kan berarti Tuhan tolong selamatkan kami, kan itu artinya. Nah, orang-orang ini sebenarnya waktu itu meminta Yesus untuk menyelamatkan mereka. Menyelamatkan mereka bukan secara rohani saudara. Ya, tetapi di dalam konteks sejarah, budaya dan harapan mesianik, orang-orang zaman itu mereka mengharapkan Yesus menyelamatkan mereka dari penindasan penjajahan kekaisaran Romawi. Yang pada waktu itu membebankan mereka itu dengan pajak yang tinggi, mereka ditindas, ya, tidak dihargai, dibedakan dari orang-orang negara Romawi, mereka dibatasi dalam beribadah, mereka penuh tekanan saudara. Jadi waktu itu orang-orang yang menyambut orang-orang Israel, saudara bayangkan mereka meneriakkan Hosana dengan harapan Yesus memerdekakan mereka dari penindasan, dari situasi politik yang terjadi pada saat itu. Mereka meminta keselamatan supaya
Tuhan membalikan atau mengembalikan martabat mereka yang tertindas pada waktu itu. Nah, itu sebabnya mereka sangat menantikan yang namanya Mesias, Mesaya, yang berarti yang diurapi. Jadi mereka sebenarnya sungguh-sungguh menghormati Yesus sebagai seorang Mesias yang membebaskan mereka hanya secara masalah keduniawian. Membebaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Membebaskan mereka dan memberikan kedamaian atau keadilan. Nah, gambaran ini saudara bisa, mungkin ada yang pernah nonton ini ya, The Last Supper. Ada ya? Oh, enggak ada juga. Waduh. Ya, saya kemarin sempat nonton The Last Supper dan di situ ada satu adegan saudara ya, setelah Yesus masuk ke Yerusalem dengan diulu-ulukan, kemudian ada beberapa 3 orang kalau nggak salah itu pemimpin bangsa Israel mendatangi Yesus, ya, mendatangi dia dan meminta dia kurang lebih ya saya tangkapnya untuk melakukan kudeta, pemberontakan, ya, untuk membebaskan, memerdekakan mereka. Ya, itulah harapan mereka. Ya, harapan mereka. Jadi mereka itu berpikir bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan pemerintah Romawi. Mereka punya harapan mesianik yang keliru, saudara. Harapan mesianik yang terbatas. Dan mereka menafsirkan nubuat-nubuat tentang Mesias itu secara harafiah dan politis, bukan secara rohania. Mereka membayangkan Mesias itu sebagai raja atau pahlawan militer yang gagah perkasa, mungkin seperti Daud yang akan melawan Roma pada waktu itu dan mendirikan kembali kerajaan Israel, ya, kerajaan bapa mereka Daud. Gitu. Mereka tidak membayangkan Mesias yang akan datang itu justru orang yang lemah lembut, menunggangi keledai, dan akhirnya mati disalibkan. Yang bagi mereka itu satu kegagalan, bukanlah satu kemenangan. Yesus tidak memenuhi ekspektasi mereka. Yesus tidak memimpin kudeta pemberontakan. Yesus tidak mengusir penjajah Romawi pada waktu itu. Malah Yesus berbicara tentang kasih, bicara tentang pengampunan, bicara tentang salib. Bahkan ketika Yesus ditangkap, kemudian dia diadili, dia disiksa, Yesus tidak melawan sedikit pun. Ternyata Yesus tidak perkasa seperti yang mereka bayangkan sebagai seorang raja yang mulia, gagah perkasa. Itu sebabnya mereka kemudian berubah dari bersorak-sorak, Hosana, mereka kemudian berteriak, salibkan dia. Mereka berbalik karena kecewa. Mereka berbalik karena Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara tahu apa yang saudara nyanyikan? Atau mungkin saudara jangan-jangan menjadi orang-orang seperti di Minggu Palma 2000 tahun yang lalu. Hari ini ada banyak orang pergi ke gereja, menyanyikan lagu-lagu pujian. Tapi mirip-mirip seperti orang-orang Israel pada zaman itu pada Minggu Palma di Yerusalem. Banyak yang tidak mengerti apa yang mereka nyanyikan. Mungkin kita juga suka begitu, saudara. Kita mungkin menyanyi, ya, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Tapi kemudian saudara sibuk sama gadget. Ya, padahal saudara yakin Tuhan hadir di sini. Kita minta Tuhan hadir, tapi kita tidak menghormati kehadirannya. Ya mungkin ada yang gak senang saya ngomong begini, ya gak apa-apa.
Kan kebenaran mesti disampaikan. Ya bukan saudara, saya juga suka begitu kadang-kadang. Nah, ini juga teguran buat saya. Ya. Mungkin saudara menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tapi kemudian saudara keluar dari ruangan ini, saudara kembali melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyakiti hati Tuhan. Kadang kita juga menyanyi, ingin melayani Tuhan. Siap melayani. Tapi kemudian kita egois. Kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Kita menolak ketika kita diminta untuk melayani. Kita bahkan mungkin menghindar. Dan hidup kita lebih cenderung fokus kepada hal-hal yang duniawi. Kita bilang kita mau serius sama Tuhan, berkomunikasi, berdoa. Tapi seringkali kita hanya semangat doanya kalau lagi banyak masalah, lagi banyak kesulitan. Kita juga tidak pernah tergerak untuk membaca firman Tuhan. Padahal nyanyinya tadi kan kalau kita lanjutin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tapi gak pernah baca firman Tuhan, cuma nyanyi aja. Makanya Pendeta Rusli benar bilang orang Kristen itu indah lagunya. Ya. Indah waktu nyanyi aja. Sikap hidup yang nyatanya tidak seindah lagunya. Mungkin saudara gak akan bilang salibkan dia seperti orang Yerusalem. Tapi dengan melakukan sikap hidup yang berbeda dengan apa yang saudara nyanyikan, itu mirip-mirip sama nilainya. So, saya berharap hari ini juga buat saya menjadi hari yang terakhir untuk menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan, tapi tidak benar-benar mengerti apa yang kita nyanyikan. Jadi mulai hari ini, mari kita bernyanyi bagi Tuhan dengan makna yang benar, dengan tujuan yang benar. Bahwa kita menyanyi bukan sekedar untuk membuat hati kita gembira, bukan cuma sekedar melepaskan stres atau cuma meratap penuh penyesalan, tapi kita sungguh-sungguh bernyanyi untuk apa? Mengundang hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kita bernyanyi untuk mengungkapkan hati dan perasaan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan, terutama buat diri kita sendiri. Kita menyanyi untuk membangun persekutuan tubuh Kristus, dan kita menyanyi untuk menjadi kesaksian iman kita. Makanya kehidupan kita harus berpadanan dengan apa yang kita nyanyikan. Biarlah hari ini menjadi hari di mana saudara boleh memulai kehidupan iman yang baru. Saudara bisa mengenal Tuhan lebih dalam, dan yang terpenting mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Dia lebih dahulu menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita lewat kehidupan kita. Ya, saudara ingat, Yesus bukanlah juru selamat ekonomi kita yang sedang morat-marit. Yesus bukanlah juru selamat atas utang-utang kita yang sudah makin dekat jatuh temponya. Yesus bukanlah juru selamat bagi penyakit kronis yang sedang kita alami. Yesus bukan juru selamat jabatan atau karir saudara yang sedang terancam. Yesus adalah juru selamat jiwa kita, yang menjamin keselamatan kita dari kematian kekal dengan menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jadi, maukah saudara lebih sungguh lagi memahami, mengerti
nyanyian yang kita naikkan, pujian yang kita naikkan. Sebagai penutup saya mau berikan beberapa tips supaya kita bisa menyanyi lebih benar, ya, memuliakan Tuhan dengan lebih benar. Bagaimana kita menaikkan pujian yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, pilihlah lagu yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena hari-hari ini banyak lagu-lagu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya, Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5 ayat 21 mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah dengan baik. Jadi sebelum menyanyi uji dulu, syairnya sesuai atau enggak, jangan salah. Ya, saya paling ingat satu kata-kata Pak Gembala. Coba jangan dinyanyikan lagi ya. Berhembuslah Roh Kudus. Betul ya Pak Gembala ya? Ya, Roh Kudus tidak seperti itu. Ya, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Amin. Atau lagu yang mengandung kata-kata turunlah Roh Kudus sekarang. Roh Kudus sudah turun, sudah ada di tengah-tengah kita. Ya, jangan suruh turun lagi. Ya, enggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi jangan hanya menyanyi karena melodinya asik. Ya, kata-katanya tapi perlu diuji, cocok atau enggak. Jangan-jangan kita salah lagunya, ya. Tidak selaras dengan Alkitab. Yang kedua saudara, pahami syairnya dengan benar. Ya, pahami syairnya dengan benar. Maksudnya apa? Maksudnya ya ketika kita menyanyi itu syairnya betul-betul kita jiwai, ya, kita pahami, kita resapi. Bukan cuman enak diucapkan tapi betul-betul menjadi komitmen kita enggak untuk melakukan atau kita sudah melakukannya. Jadi kalau menyanyi pujian itu jangan kayak nyanyi lagu karaoke aja saudara. Ya. Asal pokoknya bisa nadanya, artinya terserahlah gitu ya. Nah ini penting untuk kita pahami juga ya. Yang ketiga saudara, hayati ketika menyanyikan. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi ketika kita menyanyi, ya menyanyilah dengan segenap hatimu, dihayati betul-betul maknanya, ya. Bukan suatu panggung pertunjukan, ya. Bukan ibadah itu bukan panggung pertunjukan. Yang sekarang ini banyak gereja, mohon maaf, ya memang banyak hanya menyajikan pertunjukan rohani, ya. Nanti saya mau pergi ke Bali, kalau ada kesempatan ke Bali, saya mau melihat itu ada gereja yang diselenggarakan di nightclub. Ya seperti nightclub, saudara boleh pesan minum, pasti nggak ada alkoholnya, nggak mungkin berani lah ya. Ya seperti di nightclub, jadi sudah ibadah tapi kayak panggung hiburan. Nah makanya banyak gereja berlomba-lomba mencari singernya yang keren-keren, pemusiknya keren-keren, ya tata lampu dan sebagainya. Saya bukan antipati tapi rasanya bisa ada yang salah dengan itu, ya bisa ada yang salah. Nah makanya kita perlu belajar dengan benar saudara. Yang keempat, yang terakhir adalah praktekkan dalam kehidupan. Ini yang penting. Ya. Kan Yakobus 1 ayat 22 berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Lagu rohani itu ya indah memang, ya, tapi enggak ada maknanya kalau kita tidak hidupi. Ya. Jadi kita perlu menghidupi lagu yang kita nyanyikan. Ya kalau kita belum bisa menghidupinya, ya nyanyikan sebagai satu komitmen untuk belajar untuk menjadi seperti yang lagu kita nyanyikan itu. Ya. Makanya kalau kita nyanyi, biar kehendakmu Tuhan yang jadi dalam hidupku. Lagunya yang mana tuh ya, saya belum sempat nyari lagunya kayak gitu. Ya kalau memang sudah nyanyinya begitu, ya sudah ayo dong ikut kehendak Tuhan. Bukan mau-maunya kita sendiri. Ya, jadi saudara, biarlah hari ini boleh menjadi momentum bagi kita, satu, terjadi transformasi dalam cara kita bernyanyi. Amin. Amin. Aminnya enggak seru ya. Amin. Hari ini terjadi transformasi dalam cara kita bernyanyi. Jadi kita menyanyi dengan penuh pengertian, kita menyanyi dengan sikap hidup kita yang sesuai dengan apa yang kita nyanyikan, lagu yang kita lantunkan. Ya, kiranya Roh Kudus yang selalu menolong, menegur, mengingatkan kita.
Amin. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah boleh kami dengar, kami renungkan. Yang mungkin tidak enak buat kami dengar Tuhan. Yang mungkin menyakiti hati kami Tuhan. Tapi kami tahu itu adalah kebenaran firman-Mu. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu itu kami boleh terus dibentuk, boleh kami terus diperbarui, kami boleh terus diperlengkapi, supaya kami tidak menjadi seperti orang-orang Israel yang awalnya berteriak hosana, tapi kemudian menghujat dengan meneriakkan salibkan Dia. Kami mau sungguh-sungguh hidup kami berpadanan dengan nyanyian yang kami lantunkan. Dan lagu-lagu yang kami nyanyikan berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami tahu hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan terus membimbing, menuntun, mengingatkan. Biar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.